Maka jangan heran anak-anak kita sekarang cerdas, tapi Allah cabut keberkahan ilmu. Wajar, sudah S1, S2, setengah mati cari kerja. Coba maki bedek di rumah. Periksa maki, hampir setiap rumah ada sarjana menganggurnya. Kenapa? Waktu kuliah kasih bodoh-bodoh orang tuanya. Coba oke. Kecil ini punya mobil. Kecil punya rumah. Kecil punya karir. Kecil. Renungan buat kita. Ada semua WhatsApp tak toh? Ada semua itu grup WhatsApp. Pasti ada semua. Itu dalam 1 bulan berapa kali kita terima ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba beda. Saya itu hampir sepertinya tiap pekan ada masuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi. Dan saya pelajari, oh begini rupanya kalau mati ki. Ada yang ikut bela sungkawa, nah tulis ayat, nah terjemahkan lengkap dengan doanya. Yang paling sial nah copy paste saja. Coba begitu bila cipta nanti kalau mati ki. Nah copy paste saja. Ada misuja nah tulis saja rip das atlatif. Begitu bi. Padahal tiap hari ki sama-sama minum kopi itu. Ditraktir poeng coto. Begitu mati ki itu jina tulis rip das atlatif. Capu nih. Sudah itu besok nah hapus mina mata di WhatsApp. Takut terima itu WhatsApp tak. Nah hapus. Begitu bapak masuk, kip buruk, ewaya lemu. Ewaya lemu. Temanmu yang kau junjung selama ini, saudaramu yang kau puja-puja selama ini, pejabat yang kau junjung selama ini, kadangkala kau hinakan dirimu demi jabatannya, mati kau. Masih ingat kau? Nah perebutkan di jabatanmu. Ini hadis selalu kita ingat. Kita hafal dari kecil. Kau mati no matu telu tum mantara ko. Kalau kau mati nanti ke alam kubur 3 yang antar ko kata Nabi. 2 yang kembali 1 mami temani ko. Apa itu? 1. Yang antar kita harta. Keluar semua hartamu. Mobil mewah, mobil jelek, mobil tua, mobil baru. Suluk ngasengi. Nah antar ko. Masuk ko di kubur. Kembali itu harta. Jangankan mobil, cerek Makkah tinggal teria itu istrinu. Cerek, alay. Cerek. Ayo, maka tidak masuk di akal kita. Ada orang keluar rumah dari pagi, pulang sampai malam, menghalalkan segala cara untuk harta, tidak sholat, nipu orang, menyaki orang. Nah itu hartamu kau mati, kau tidak bawa masuk kecuali kain kafan. Baru-baru kita lihat tokoh-tokoh orang meninggal. Meninggal istrinya SBY. Tokoh. Orang kaya. Masuk kain sutra. Tidak. Kain kafan. Apa dipakaikan minyak-minyak? Hugo Boss. Angelman. TAI. Apa? Kapur barus. Pakai sutra mati. Tidak. Meskipun kau kaya bukan sutra dibungkuskan kau. Kain kacu. Balacu. Ini muka tak. Ibu-ibu yang di bleaching tiap hari. Habis itu, habis wanta ratusan ribu pergi salon. Takut ki keripuk matata. Capuk mana ronduit tamah salon. Mati ki ini pipita siapa punya bagian. Cacing. Nah, gorok masuk itu di hidungmu. Nah, gorok masuk di telingamu. Masuk di matamu. Kembung perutmu. Itu bodimu yang kau selalu kau pelihara. Biar kuku pergi tong ini pedi menikur. Ayo. Yang kedua, kata Nabi yang mengantar kau, keluargamu. Keluarga sampai jadi sudiang. Masuk, pulang. Mana mama waktu tak dua anak muda na gombal ki gunung kan kudaki.
Lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Masjid di masjid, ibu. Mati ki besok-besok. Kira-kira mau masuk di kubur itu suami tak? Jangan mi dulu masuk. Nah temani maki saja di atas kubur tak sampai malam besoknya. Bikin tenda di situ. Mau kira-kira? Dek memang nah. Mati ki mak bene sih. Lagi, dan ini memang tidak salah. Waya lemu. Masuk di kubur sudah, hadapi dirimu sendiri. Dan yang ketiga mengantar kita, amal. Ini nih. Begitu masuk maki di kubur, 3 yang ngantar, 2 pulang, 1 temani ki. Nah, ketika sudah kita bersemayam di alam kubur, Nabi mengatakan, petuni amalak madecimmu. Putus sudah amal-amal kebaikanmu kecuali 3 hal. Yang kita kenal dengan amal jariah. Kita hafal semua ini. Biar baru bangun kita ditanya apa itu amal jariah. Kita tahu. Tapi kita tidak siapkan. Kenapa tidak disiapkan? Itu ayat pertama yang tadi disampaikan. Setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika kalian mau coba ingat kematian, setan goda kalian. Nah, apa itu? Yang 3. 1. Anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, kalau mati kira-kira masuk maki di kubur, siapa doakan ki bu? Suami tak? 3 bulan mengawini lagi. Ada temanku pergi haji 2011 yang lalu, sama-sama ke haji. Meninggal istrinya, bengkak matanya. Barusan natong ada kuliah laki-laki sampai bengkak-bengkak matanya meninggal istrinya. Wih, rasanya Ustadz, ini apa yang saya dapat, ini semua ini istriku, luar biasa. Rasanya hilang ini semangat hidupku. Dalam hatiku, hebat nih bapak, nah saya istrinya. Beberapa bulan kemudian, pika jogging di lapangan Karebosi. Ada nih jalan-jalan sama cewek. Muda, ndak pakai jilbab, panjang rambutnya. Kutanya, Aji, siapa itu? Dia bilang, yang baru Ustaz. Oh, nakal dupai makolakenmu. Berurusan ko dosamu, suamimu enreyen di kamar. Nah, maka yang doakan kita anak Ji. Coba kita, saya mohon jauh saya saja. Rasanya yang selalu saya doakan setiap selesai salat, bapakku Ji. Saudaraku, jangankan teman, saudara saja jarang saya doakan. Nah minta Pak, doakan nggak dea? Iya, itu juga kalau nggak lupa. Ayo. Siapa yang selalu kita doakan? Iron tuata. Jadi ibu, prestasi yang terbesar bukan ketua partai. Prestasi yang terbesar bukan ketua organisasi. Prestasi yang terbesar ketika anakmu menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu prestasi paling hebat. Ustadz, saya mau punya anak yang hebat Ustadz. Mau punya anak yang soleh dan soleha. 1, hindarkan dari makanan haram. 1 kisah. Seorang pemuda dapat buah. Anggaplah itu buah mangga lah kira-kira. Dia makan itu buah mangga. Begitu habis tengah dia sadar. Madam ija. Tenak kene punna. Bukan saya yang punya ini mangga. Dan ada yang punya. Dan saya belum minta halalnya. Mati mi. Masuk mi dalam perutku. Mati mak saya. Dia ingat hadis Nabi. Siapa yang memasukkan barang haram ke dalam perutnya. Hanya api neraka yang bisa mencucinya. Panik. Dia cari, dia telusuri itu air sungai. Dia cari pohonnya. Ketemu. Ketemu penjaganya. Siapa yang punya nih? Nah bilang, dia sebutlah. Kasih ketemu kak. Nah bilang, enggak di sini. Jauh rumahnya. Jauh apa? 1 hari 1 malam jalan. Enggak apa-apa. Gimana? Tunjukkan. Jalanlah dia. Dia pergi cari itu rumah. Ketemu. Assalamualaikum. Kalau bahasa kita. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Kenapa kau nak muda? Ini ada kodong buah ku dapat. Sore ku makan setengah. Ku kasih pulang setengah kasih yang halalkan lalu. Nah bilang ini je. Enak nu. Sudah kau makan setengah sisa nu kasih ya. Dia bilang begini. Saya halalkan yang kau sudah makan. Dengan catatan nikahi anak gadisku. Wih. Langsung sana anak. Alhamdulillah dapat jodoh. Dia bilang orang tua jangan kau dulu cepat senang. Ini anakku tuli. Buta. Lumpuh. Bisu. Nah bayangkan deh, apa enak? Nah buta Tommy, tuli Tommy, bisu tompa lumpuh. Nah ingat lagi api neraka. Biarlah
Daripada berhadapan api neraka, saya terima. Panggil saksi 2 orang. Nikahkan. Setelah nikah, anak muda saya nikahkan dengan gadis tunai karena Allah. Sudah. Nah bilang ini bapak tua. Masuk kau ketemu istrimu. Masuklah ketemu istrinya. Nah ketuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari balik pintu kedengaran jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah bilang anak muda, berarti dia tidak tuli. Karena dengar ki. Berarti dia tidak bisu. Karena dia jawab salamku. Penasaran, dia buka pintu. Berarti dia tidak lumpuh. Karena dia jalan menghampiriku. Berarti dia tidak buta. Karena lihat di tanganku. Ini langsung lari. Nah tinggal istrinya. Lari ke mertuanya. Pak, balik-balik kok. Apa nuka naik balik-balik? Kau bilang anakmu lumpuh. Nggak bisa jalan. Sini kau dulu anak muda. Anakku saya bilang lumpuh. Bukan karena tidak bisa berjalan. Tapi kakinya tidak pernah melangkah kecuali yang diridai Allah. Nah, seperti bapak-bapak sekarang. Malas ke masjid. Warkop tiap hari. Tidak dilarang ke warkop. Tapi harus imbangi ke masjid. Apalagi kalau muka-muka sakaratil maut masjid. Larang ji. Tapi tentu renungan buat kita. Kalau hampir tiap hari kita di warkop. Lalu tidak pernah kita dapat berjamaah di masjid. Itu namanya tidak bijaksana menyikapi umur. Tidak pernah didapat di masjid. Saking apa? Biliar. Tanpa karaoke. Oh lebih sial lagi. Anak muda. Anakku saya katakan bisu. Bukan karena tidak tahu bicara. Tapi mulutnya tidak pernah mengucapkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Tidak seperti ibu-ibu sekarang. Kalau duduk saking gosip saja nak kerja. Mana nak kena gosip toh nggak sumpahin. Lewat kata tadi ada tongku dengar. Dia bilang itu ji bajuna waktu di YouTube. Alhamdulillah. Kenapa aku susah kok? Saya pakai baju kau yang sibuk. Lalu kenapa kau katakan anakmu buta? Anakku saya katakan buta bukan karena tidak bisa melihat, tapi matanya tidak pernah melihat sesuatu yang haram. Perisa ngaseng HP tak. Kadang-kala itu kita bercanda pak, share foto porno. Kita anggap itu tidak berdosa, kita canda-canda. Share foto yang tidak tutup aurat. Selama itu video dan foto beredar, meskipun niatmu katakan canda, tidak boleh bos. Niat dan cara harus sama-sama baik. Niatku bukan canda Ustaz. Iya canda, tapi itu bedanya orang beriman. Candanya tidak menyesatkan orang lain. Lalu kenapa Pak kau bilang anakmu tuli? Anakku saya katakan tuli bukan karena tidak bisa mendengar, tapi telinganya tidak pernah mau mendengar yang bukan urusannya. Dan suka nguping. Nah bilang anak muda, baik itu Pak itu anak muda. Baik sekali anakku. Sebenarnya banyak yang lamar, cuma belum ada sesuai standar. Kenapa Pak saya kupilih? Saya yakin kau pasti orang baik. Buah saja yang jatuh nyata-nyata orang menghalalkan, kau masih takut. Berarti dalam dirimu tidak ada darah daging barang haram dalam dirimu. Sudah bina udah, jangan kau aja bicara. Masuk ke cepat istrimu. Masuk istrinya, lompat istrinya. 1 tahun kemudian lahir anaknya. Dan anaknya dikasih nama Abu Hanifah. Itu yang pakar hukum sekarang. Yang ilmunya sampai dipakai ilmunya sampai sekarang. Bapaknya mengalir terus amal-amalnya dari anaknya yang cerdas. Tidak ada gunanya anak profesor kalau dia hanya ilmunya menyesatkan orang. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya anakmu tinggi pangkat jabatannya kalau undang-undang yang dia bikin justru melawan syariat Islam. Nah sesa koko mati kok. Kan ditanya kau punya pertanggungjawaban. Masuk mako dikubur, hei itu anakmu, lihat kau itu anakmu, itero pangkegoran anakmu. Maka disitulah frustrasinya seorang ibu selalu mengingatkan anaknya. Sayang 1000 sekayang sekarang. Coba, kalau anak-anak sekarang Pak saya tidak cemas soal otaknya. Enggak Pak, macam-macam anaknya makuku, cerdas Pak. IP-nya itu mahasiswaku Pak, rata-rata 3 ke atas. Bahkan ada yang selesai 4,00. Cerdas anak-anak kita sekarang. Naik motor saya saja kalau mau WhatsApp Kak, 2 pegang tanganku masih salah-salah ketik. Coba itu anak-anak milenial sekarang naik motor bisa itu meng-SMS. Hebatnya itu anak-anak cerdasnya anak-anak tak sekarang. 1 kurangnya, kurang ngajar. Dek mana nagage setata krama? Tidak ada itu.
Kita dulu zaman kecil, jangankan bicara kasar sama orang tua tak, ipole wajo-wajona tomatoi pimali. Saya masih ingat saya waktu kecil, ada tamunya bapak tak, lewat ke ruang tamu nak kasih bola matanya. Ayo siap-siap makin dicubit lagi orang nanti ini. Sekarang anak-anak dikasih bola matanya, apa nak bilang? Kenapa mata pak? Coba itu anak-anak sekarang. Maka jangan heran, anak-anak kita sekarang cerdas, tapi Allah cabut keberkahan ilmu. Wajar, sudah S1, S2, setengah mati cari kerja. Coba maki bedek di rumah. Periksa maki, hampir setiap rumah ada sarjana menganggurnya. Kenapa? Waktu kuliah kasih bodoh-bodoh orang tuanya. Coba oke. Kecil ini punya mobil. Kecil punya rumah. Kecil punya karir. Kecil semua. Nagati ini puangi. Apa susahnya Allah kasih kau yang kau mau? Allah yang maha segala-galanya. Kenapa Allah tidak kasih? Ingat, ridallah fi ridal walidain. Suktillah fi suktil walidain. Rudanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Ketika orang tuamu rida sama kamu, insya Allah hidupmu akan berkah. Biar minda ada tinggi sekolahmu, tapi kalau orang tuamu kau bahagia. Lihat deh orang-orang yang sukses. Lihat. Pasti salah satu resepnya memuliakan orang tuanya. Sayang seribu sayang, kita lebih santun sama atasan tak daripada bapak tak. Mungkin lihat buktinya? Lihat nih kalau lebaran. Coba kalau lebaran. Langsung penuh semua rumahnya itu kepala dinas kah, bupati, wali kota, gubernur. Oh, rasing-asing. Nah lupa mamakna. Padahal mamaknya kasih sekolah. Anak yang soleh dan soleha, itulah kekayaan kita ketika kita sudah masuk di kubur. Maka evaluasi kembali cara mendidik anak kita. Silakan baca pedoman membina anak hasil riset UIK psikologi pendidikan, silakan, enggak salah. Tapi sesat dan menyesatkan ketika bapak tinggalkan Quran. Bagaimana konsep Quran mendidik anak? Buka surah Luqman. Surah Luqman itu sudah jelas dari ayat 13 sampai seterusnya. Itu dijelaskan secara rinci cara mendidik anak. Ya bunayya, wahai anakku, la tusrik billah. Jangan kau menserikatkan Allah. Artinya, akidah dulu nomor 1 ajarkan. Jangan sampai anak-anak kita takut dengan kalimat tauhid yang ditulis di kalimat itu. Jangan sampai dia sudah tidak bangga memegang kalimat tauhid itu ketika berhadapan dengan orang. Dipertanyakan tauhidnya, keberaniannya. Itu dulu. Tidak usah soal makan. Kita ini orang tua. Kalau mendidik anak, cemas soal makannya anak tak. Jangan makin cemas soal perut. Tolong tunjukkan kita di Makassar ini, ada ndak anak yang mati kelaparan? Kira-kira, ada ndak? Kita orang Bugis Makassar, kayak saat sirik na pace. Masirik kiko libola tak malupu. Mana ada orang kelaparan di Makassar? Tapi mati anaknya gara-gara narkoba, mati anaknya karena tawuran, mati anaknya karena overdosis. Banyak itu. Itu berarti jangan makin cemas soal perutnya anak tak. Allah yang ngatur. Zaman tak kecil dulu, ibu-ibu tahu cicak? Tahu cicak ibu? Apa nama itu cicak? Nyamuk. Tidak masuk di akal toh? Satu di dinding. Di dinding kita putar-putar. Nyamuk terbang. Bagaimana caranya ketemu? Dan tidak ada terminalnya. Satu di dinding, satu terbang. Bagaimana caranya ketemu? Tapi lagu tak dulu waktu kecil nak ajarkan keyakinan soal rezeki. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam je merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak Nabi lagu cicak lompat ke nyamuk. Wah, buat lengan gitu. Sudahlah, tidak usah cemas soal itu. Yang kita cemaskan akidahnya anak tak. Yang kita cemaskan akhlaknya anak-anak kita. Sudah mulai bergeser. Anak-anak kita lebih santun sama cowoknya. Kalau cowoknya nasihati, terserah kita kak, kita mana yang baik, terserah mi. Sekali ini bapak nasihati apa? Ini bapak kolot, itu kan dulu. Coba ini anak-anak tak sekarang. Tak balik kita, itu HP tak sangin foto anak tak di situ. Kalau anak tak sangin foto artis. Saya bilang ganti kau itu. Masa foto itu artis, tidak kenal kau. Pernah kau miss call? Tidak. Pernah kau kirim pulsa? Tidak. Kenapa kau simpan di situ? Foto anak bapakmu. Simpan itu, hapus. Tunggu dulu pak. Cari namanya tak hapus Ustaz. Foto anak bapaknya tak hapus. Setengah mati dicari kamu.
Nah, kenapa? Salah satu sebab kita gagal mendidik anak-anak kita. Saya kalau lihat negara kita ini begini, banyak protes apa dan sebagainya. Sudah jam demo-demo deh, rusak-rusak saja orang. Gimana caranya? Perbaiki diri kita masing-masing, selesai. Coba kalau orang tua berhasil mendidik anaknya menjadi orang-orang yang baik. Dia menjadi pejabat-pejabat yang baik. Menjadi polisi-polisi yang baik. Tentara-tentara yang baik. Dosen-dosen yang baik. Otomatis masyarakat kita baik. Cuma dari kecil kita ajarkan. Duit ji, malu ki kalau anak tak tidak pakai handphone, malu ki kalau anak tak tidak pakai mobil, malu ki kalau anak tak pergi pengantin bajunya cakar, tidak malu ki kalau anak gadis tak dibawa malam jam 2 baru pulang. Begitu ditegur, dia bilang ini kan modern Mima, zaman tak ji dulu itu. Dan kita akui. Auzubillah min zalik. Ini yang pertama. Ya, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa mengalirkan pahala-pahala adalah anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, kata Nabi, apalagi? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Maka orang-orang yang mau memperbanyak amalnya, ayo dakwah-dakwah di medsos sebarkan. Dakwah daripada menyebarkan berita hoax, daripada berita-berita yang menimbulkan kebencian, lebih baik kita sebarkan dakwah-dakwah. Dan ada saatnya nanti itu dakwah yang kita sebarkan, kita berterima kasih kepada mereka yang berdakwah. Karena dakwah yang kita sebarkan itu menjadi amal jariah. Sehingga amal-amal itu yang menjadi setoran amal-amal kita. Yang ketiga, yang akan menjadi tabungan meskipun kita sudah wafat nanti, as-sadaqatu, sedekah. Ilmu yang bermanfaat, pembangunan bersedekah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah uzur, ya, tidak jadi bilang anak muda masih lama mati. Tidak. Tidak jadi bilang orang tua cepat mati. Tidak. Ada orang tua paling tua lebih dulu cucunya meninggal. Coba Haji Halili. Tua di sini tapi masih sehat-sehat dilihat. Banyak anak muda yang lebih dulu meninggal. Kalau kita lihat. Bukan berarti tua tapi dulu orang baru mati. Tidak. Ya. Nah, tapi orang yang bijaksana itu dia akan menabung. Kalau saya tidak setuju kalau dibilang jangan kau cari uang banyak-banyak, tidak dibawa mati. Kalau saya cari kau banyak-banyak, bawa mati. Bagaimana caranya? Tabung memang nih. Ibu yang sudah uzur, umur tak sudah 60 tahun, 70 tahun, banyak emas tak, panggil anak tak. Nah, ini ada emasku nak. Ada ini 800 gram. Jual mina. Nah, itu ada masjid di kampung. Bangun kau itu masjid nak. Bawa mi. Sudah itu belikan emas palsu, yang palsu mau. Enaknya itu jadi orang kaya ke biar palsu. Nah bilang tong orang asli. Coba mi kalau orang-orang kaya pakai. Orang bilang, bagus nah tahu pada palsu itu. Kalau kita orang miskin biar asli, apa nak bilang? Di mana tong kau dapat? Sudah, lebih baik itu orang yang menyikapi harta dengan bijaksana, dengan tepat. Begitu usianya mulai senja, sudah, itu nak ada ruko. Nah, jual itu. Itu lagu 2 miliar. Daripada kau bertengkar nanti, ada semua di rumahmu. Engkau mana nautomu, mak jama mana tono. Biar itu hasil jeripayaku yang ruko itu, jual, bangunkan kak masjid di kampung. Itu yang akan kita nikmati. Maka bersedekahlah, bisa sedekah dengan tenaga, bisa sedekah dengan jabatan, bisa sedekah dengan pemikiran. Nah, ada masjid kita bangun. Oke? Nah, saya pejabat. Maka saya bikinkan aturan atau IMB mempermudah. Itu sedekahnya di situ. Saya orang kaya, ayo sedekah kau dengan hartamu. Coba lihat almarhum Andi Sose. Rasa-rasanya tidak ada orang seperti beliau yang membangun masjid. Seingat saya pernah di koran saya baca, beliau membangun masjid 165 masjid. Coba Mi, mana ada orang membangun masjid sebanyak beliau? Dan waktu hidup tidak pernah kita dengar sakitnya keras. Tidak pernah kita dengar bangkrut. Tidak pernah kita didengar menghina orang. Tidak pernah kita dengar dimaki orang. Tolak bala itu sedekah. Bersedekah. Bangun masjid luar biasa. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, bersedekahlah. Insya Allah sedekah itu memperpanjang umur, memurahkan rezeki, tolak bala. Begitu kita sudah meninggal, coba buka Quran. Ketika kita sudah jadi jenazah, lalu kita dimakamkan, lalu kita bangkit, lalu kita gosok mata, ketemulah kita dengan malaikat. Lalu kita berkata, wahai malaikat, hari apa ini? Malaikat berkata, ini hari kebangkitan yang pernah Allah janjikan kepadamu. Oh, mati mah ini kodong. Iya. Lalu kita berkata, wahai Allah, kembalikan saya ke dunia.
paling suka kolinoe kasih namomi cinampa. Kasih kembali ke dunia meskipun sekejap saja. Untuk sholat bukan, untuk haji bukan, untuk zakat bukan, untuk apa? Saya hanya ini berkata, ya Allah, saya sedekahkan hartaku fisabilillah. Itu kalau kita sudah informasi Quran mati-mati. Nah, kenapa kita sekarang masih hidup tidak kita bersedekah? Sedekah, insya Allah itulah amal-amal yang akan mengantarkan kita. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, akhirnya Allah Subhanahu wa taala bertanya dalam Al-Qur'an, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Sama ndak orang beriman dengan yang fasik? La yasta'un. Tidak sama kata Allah. Dekna pada. Ammal ladzina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman, beramal soleh, kami kembalikan mereka ke dalam sorga. Sorganya dunia, insya Allah sorganya akhirat. Wa ammal ladzina fataqu fama'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, pura-pura beriman, Islam pencitraan, fasik, kami kembalikan mereka ke dalam neraka. Nerakanya dunia, nerakanya akhirat. Jelas dalam surah As-Sajdah. Maka mesti menjadi pemikiran buat kita semua. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah kasih dia sorga. Sorga dunia, sorga akhirat. Orang yang fasik, pura-pura beriman, kami kembalikan ke mereka neraka dunia, nerakanya akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari azab neraka dunia dan azab neraka akhirat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebagai kesimpulan, Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril berdialoglah dengan Nabi, ya Muhammad, if'al ma syi'ta fa innaka mayyitun. Pigau mau ya apa meluk pigau? Bikin apa yang kamu bikin? Mau kau korupsi silakan, mau kau pencitraan silakan, mau kau jadi pacar rampok silakan, mau kau sekek silakan, mau kau berzina silakan, mau kau narkoba silakan. Silakan pigau mana yang mulai pigau? Tapi kata malaikat Jibril kepada Nabi, tapi ingat pasti kamu mati. Tidak usah banyak kita ingat ceramahku malam ini, cukup sebelum kita tidur tanya diri kita masing-masing. Kematian adalah sesuatu yang pasti, sudah siapkah kita menghadapi kematian? Dan apa bekal sebaik-baik menghadapi kematian? Tak lain adalah takwa. Salah satu di antaranya adalah memelihara hubungan kepada Allah dengan taat beribadah terutama sholat. Lalu memelihara hubungan kepada sesama manusia, terutamanya kepada memuliakan orang tua. Demikian, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami misturun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.